Hai Ce, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Komsin dan ini adalah Saci TV, sebuah channel yang menyajikan hal-hal segar yang sedang viral, kasus-kasus kriminal klasik ataupun yang baru, dan juga sesekali kisah-kisah horor, nyeritain dedemit dan lain sebagainya. Tetapi di video kali ini saya ingin menceritakan sebuah kasus perselingkuhan yang terjadi pada tahun 2020 di sebuah negara Asia Tenggara masih, yaitu Filipina, antara Nina Rivera dan Momo. Momo ini siapa? Nina Rivera siapa? Sebenarnya Nina Rivera ini udah punya suami nih ya. Iyalah kalau nggak punya suami bukan selingkuh, namanya pacaran biasa, ya kan? Kita langsung masuk aja ya. Di mana kejadiannya, bagaimana kronologinya, dan seperti apa keseruannya. Kok keseruan sih? Ini kan selingkuh aja ya. Tapi seru sih emang kalau kita yang bahas ya. Pokoknya tetap di sini tonton detail video ini sampai habis supaya kalian bisa ya sedikit-sedikit berhati-hati dengan pasangan kalian dan juga berhati-hati dalam membangun plafon. Apa hubungannya sama plafon nih, Ce? Jadi ternyata plafon itu emang harus kuat gitu bangunnya. Kalau enggak bisa ambrol, Ce. Gimana ceritanya? Kita langsung masuk aja ke kisahnya. Yuk, hajar! Kejadian ini terjadi di negara Filipina, di Barangay Subangdaku, Kota Mandaue, Filipina pada tanggal 30 November 2020. Sudah lumayan lama, tapi gue ceritainnya sekarang supaya hati-hati aja sih kalian. Jadi kejadiannya ini di sebuah motel, Ce. Udah mulai ngilu kan kalian kalau ngomongin motel. Ya nggak apa-apa sih, emang harus ngilu nih ngomongin yang satu ini ya. Ini sebenarnya udah bukan lagi dugaan, tapi sudah kebukti nih bahwasanya di sana ada seorang istri yang selama ini dipuja-puja, dicinta-cinta dengan sepenuh hati dengan suaminya yang namanya itu Ben Aquino. Jadi istrinya ini namanya adalah Nina Rivera. Jadi di sana dia ini udah bukan dugaan lagi, tetapi emang sudah kepergok gitu. Padahal si istri ini dicinta banget sama si Ben ini kan. Dicinta banget. Pokoknya kalau walaupun di rumah cuma pakai daster, pakai koyo di jidat, si Ben ini ngelihat si Nina Rivera ini udah kayak Raisa aja pokoknya. Ternyata pada suatu hari yang amat teramat suram bagi Ben Aquino, perempuan yang selama ini dicintainya setulus hatinya ini ketahuan ngumpet di atas plafon. Nah, gimana ceritanya kok sampai ngumpet di atas plafon, Ce? Ini pasti ada penyebabnya kan? Ternyata si Nina ini ketahuan kepergok di dalam motel sama cowok lain yang namanya Momo. Nah, Momo ini seorang pelaut. Patahlah hatinya si Ben Aquino ini. Kira-kira apa yang dilakukan sepasang bapak ibu ini di dalam kamar motel? Kita nggak boleh suudzon dulu ya, Ce. Jangan-jangan mereka lagi belajar arah mata angin gitu. Arah mata angin di laut tuh kayak apa gitu. Soalnya kan si Momo ini pelaut kan tadi ceritanya. Kok bisa jadi mereka berdua lagi tukeran resep gitu. Bisa jadi loh ini. Soal kenapa harus dilakukan di dalam kamar motel? Ya biar fokus aja kali, Ce. Masa nggak boleh sih fokus? Ntar kan biar nggak buyar gitu loh fokusnya kalau belajar resep di dalam kamar motel, ya nggak sih? Tapi tentang kenapa si Jumilah ini alias Nina Rivera ini sampai ngumpet di atas plafon? Pertanyaan besar. Tapi emang sih ya yang namanya Tuhan tuh nggak pernah tidur, Ce. Pasti istri ini ngumpet di plafon. Itu plafon dibuat jebol, Ce, sama Tuhan. Jadi bukannya mau gibah nih ya, Ce, ya. Ini kan kita cuma mau nyeritain artikel nih, kita ceritain ulang di sini. Jadi sebenarnya Pak Ben ini udah curiga nih sama sikapnya si Bu Jumila alias Bu Nina Rivera ini. Kok berubah bini gue nih belakangan ini? Kan kalau dulu-dulu kalau misalkan si Ben ini pulang kerja suka disambut gitu ala-ala iklan Sarah Azhari zaman dulu. Papa mau mamam dulu apa mau mama dulu? Tapi entah kenapa belakangan ini si suami merasakan sikap istrinya Bu Nina ini udah beda, Ce. Jadi pada suatu hari karena udah curiga nih, pada tanggal 30 November 2020 ini Pak Ben ceritanya pura-puranya pamit kerja. Nah kan gila ya, kita niat banget ya cerita beginian ya. Ya semangat lah, ini seru banget loh ini ceritanya. Ini kalau dibagi-bagi ini siapa? Coba tetangga-tetangga aja pada ngumpul nih. Kita balik lagi ke ceritanya ya. Nah ternyata Pak Ben ini pamitan kerja, tapi pas di jalan karena udah timbul kecurigaan atas apa yang terjadi dengan cintanya di rumah, itu ada putaran balik, itu kayak ada bisikan goib gitu. Ben, putar balik Ben. Akhirnya Ben ini putar balik lah itu kan, tapi nggak masuk rumah. Dia cuman ngumpet aja gitu kan, ngintip dari sela-sela itu rumah tetangga-tetangganya. Kira-kira bini gue mau kemana ya gitu, mau keluar nggak ya? Kok firasat gue ini mengatakan kayak lagunya Marcel gitu. Dan ternyata beberapa menit kemudian benar saja firasat yang dia rasakan itu oleh si Pak Ben itu. Istrinya keluar rumah bertanya lagi dalam hatinya, mau kemana itu bini gue itu, demplon amat. Lipstiknya merah, bajunya merah, bedaknya tebel barang 3 cm. Pokoknya itu foundation, itu tebelnya ada kali ya, lebih-lebih dari fondasi. Mau bikin rumah. Nah, mengundang tanya, Bapak Ben bertanya dalam hati, kemana kira-kira bini gue demplon banget nih? Tadi waktu gue mau pergi nggak ada tuh pamitan, dia mau arisan kayak mau apa kayak atau jangan-jangan mau beli terasi nih, terasi di dapur habis nih ya kan. Tapi ternyata setelah ditunggu beberapa saat kemudian, si Jumila atau Bu Nina Rivera ini nyetop taksi, Ce.
Nah, setelah nyetop taksi jalan, Pak Ben ngintil dari belakang naik sepeda motor, tuk gitu kan. Dan ternyata setelah dikintilin dengan hati yang berdebar-debar ya hatinya Pak Ben ini, ternyata Bu Nina Rivera ini menuju ke sebuah kota yang berada di tepian dermaga cinta. Nah kan, bertanya lagi, ngapain bini gue ada di dermaga dia? Atau jangan-jangan beli cumi apa timbangannya? Telah dikintilin ternyata mengarah ke sebuah dermaga cinta di kota Cebu ini suaminya udah mulai dak dikduk. Berhentilah itu taksi di sebuah titik. Dan di titik cinta ini ternyata sudah menunggu seorang pria yang kemudian nanti kita ketahui sebagai Momo ya namanya. Dia seorang pelaut dan Momo ini naik ke dalam taksinya Bu Jumilah ini alias Bu Nina Rivera ini dan menuju ke sebuah motel. Di situ mulailah matanya Pak Ben udah kayak Lely Sagita gue rasa kan. Apa yang kau lakukan, Jumilah? Ini tips buat kalian para suami-suami ya, jangan mau kalau dituduh-tuduh selingkuh mulu. Karena ini Bu Nina Rivera ini memang sebelum-sebelumnya itu selalu menuduh Pak Ben yang selingkuh. Padahal Pak Ben mah baik orangnya beneran. Walaupun gue nggak kenal, ini kalau dari artikel dia tuh baik. Cinta banget sama anak istrinya, udah punya anak satu dia. Dan ternyata di sini terbuktikan Bu Nina yang memiliki Pil alias pria idola lain. Pokoknya gitu aja lah ya, Pil itu kan pria idola lain apa pria idaman lain, pokoknya itulah ya. Nah, di sini terbukti ya, kalian suami, kalian sesekali harus pamit kerja kemudian putar balik. Kalau ada putaran balik kemudian ada firasat kayak lagunya Marcel, kalian langsung putar balik aja. Jangan-jangan istri kalian di rumah udah menor, udah demplon, udah pulen banget itu bedaknya, udah tebel banget foundationnya, udah kayak fondasi mau bikin rumah. Ikutin aja, kintilin. Jangan-jangan istri lo ke dermaga. Nah kan kalau udah dermaga gini kan jadi ngilu kita dengernya juga. Dan kalian para istri, jangan suka menuduh pria-pria itu suka selingkuh. Tapi di sini buktinya di cerita ini, di artikel ini menunjukkan bahwa tidak hanya pria yang suka selingkuh, tetapi juga wanita alias istri-istri di luar sana kalau udah nemu barang seger gitu, daging baru gitu, suka tergiur juga. Entah kenapa ini Pak Ben ini sebenarnya juga masih cakep nih, umurnya juga masih 33 tahun nih. Gimana kalau 45 tahun udah pada kendor nih bautnya. Ini masih 33 tahun masih pada kenceng, masih pada singset gitu, badannya masih sterak aja. Ini dia udah nyari momo, nyari cumi di pinggir dermaga. Gimana kalau ntar udah 45 tahun udah pada kendor? Enggak sih ya, gue harap sih di sini semua viewer gue mah baik-baik. Di sini cuman sukanya gibah doang, nggak suka sama yang selingkuh-selingkuh begini, ya kan? Insya Allah sih. Nah pas tadi naikin si Momo di taksi tadi, dia itu perasaannya udah nggak enak, udah kayak Lely Sagita, matanya pelorot kanan kiri. Dia langsung telepon temennya yang seorang polisi. Weh bini gue gini bro gitu. Oh ya ikutin aja dulu bagaimana mereka berhentinya gitu kan. Diikutin lagi taksi jalan, dikintirin lagi, ternyata berhentilah di sebuah motel. Nah di sana mereka itu masuk ke dalam kamar motel, disaksikan dengan mata kepala Pak Ben sendiri. Pak Ben udah lihat mereka masuk ke dalam, pas temennya polisi itu dikabarin lagi, gue ada di motel ini, datang ke sini lo, ayo kita gerebek bareng-bareng. Datanglah itu temennya yang polisi itu. Langsung mission impossible. Tet gitu kan, langsung diketok tuh kamar, tok assalamualaikum, ada siapa di dalam gitu kan. Mungkin di dalam gerubuk gitu kan di dalam kan. Nah pas keluar kok cuman cowoknya doang, kemana Bu Nina Gracia ini? Bu Nina siapa? Rivera ini kan, alias Jumilah, kita panggil Jumilah aja ya, lebih enak, lebih Indonesia gitu kan. Nina Rivera rada-rada susah ala Miss Universe ya. Si Jumilah ini nggak ada, padahal tadi udah telak-telak di depan mata itu ya, melihat mereka itu masuk ke kamar itu berdua. Terus si Momo ini ditanya kan, siapa lo namanya? Gue Momo, apa pekerjaan lo? Gue pelaut gitu kan. Gue enggak kok di sini sendiri. Gue cuma main monopoli aja di dalam. Gak main monopoli kok sendiri. Malah si Bro Momo ini malah selain ngelak juga dia berusaha untuk kabur. Tapi Tom Cruise sama temennya Tom Cruise yang Mission Impossible ini, Pak Ben sama polisi ini gercep, diseret lah kerahnya. Masuk gini, tunjukin tadi istri gue ada di dalam. Gue tahu ya tadi kalian masuk ke dalam berdua. Enggak ada. Nah pas dia bilang nggak ada, Tuhan berkata lain, cek. Ternyata ada sebuah bunyi dari dalam kamar. Brak gitu. Itu plafon di salah satu sudut kamar itu bisa jatuh ambyar ke bawah. Nah, dari mana asal bunyi itu? Dicarilah sama si Tom Cruise kan, sama temennya Tom Cruise ini kan, ke dalam kamar. Pas dicari, ternyata oh itu ada plafon jatuh. Dan pas ada plafon jatuh di atas, itu pas ngeliat ke bawah, ada sendalnya si Jumilah, cek. Nah, setelah sendalnya si Jumilah itu dilihat nih sama si Pak Ben ya, itu diambil. Ini kayak sendal kayak kenal, brosok gitu dari atas plafonnya.
ada kaki ngegelantung. Ternyata si Bu Jumila itu ngumpet di atas plafon, kemudian kakinya itu nyangkut. Jadi di antara mau jatuh sama nyangkut di plafon gitu. Ini rupa-rupanya nih paha gue kenal nih. Akhirnya sepasang merpati yang sedang ingkar janji ini digiring lah sama suami sama polisi ini ke kantor polisi. Walau pada akhirnya nggak diadakan tindakan pidana selanjutnya. Karena tuntutannya dicabut sama si Pak Ben Aquino ini. Baik banget nih suaminya, gue rasa ini sabarnya ini levelan Tom Sancong ini gue rasa. Nah, pesan moral dari cerita ini tuh apa? Sebenarnya satu, kalau bangun plafon harus kuat. Dua, kalau ngumpet di plafon jangan pakai sendal. Dan yang ketiga, kalau cari suami yang sesabar Pak Ben supaya kalau ada gini-ginian kagak dituntut lo pada. Oke, thank you banget ya udah mau menyimak cerita ini sampai habis supaya waspada aja nih kita. Sebenarnya nggak penting-penting banget di cerita gini. Yang penting kan kita seger aja gitu kan. Hari-hari ini kita sumpek-sumpek dari kemarin mikirin kasus-kasus yang berat di Indonesia. Kita sekarang bahas yang ringan-ringan begini. Oke, thank you banget semuanya. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral, trending sampai merinding. Hajar! If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so